bicara nanti baca-bacanya. Belum ya kan, orang sudah jatah kita 2 lah, dalam 1 bulan kita 30 hari. Pendeta hari Minggu dan khotbah, dan hari biasa kita 12 dan Minggu atau 24. Sekali ya. Kita siapa nyanyi? Apa nyanyi kita? Terima kasih ya buat kita semua orang-orang hebat, orang yang baik. Sering-seringlah membangun afirmasi dalam dirimu. Saya orang hebat, saya orang sukses. Mental kita kadang-kadang orang Batak itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau bisa kita ciptakan sesuatu afirmasi itu artinya pernyataan hidup meskipun belum terjadi. Nah sekarang kita belajar tentang tokoh iman. Itu tokoh iman yang sangat terkenal ya. Tokoh iman yang terkenal di dalam Alkitab. Yang pertama si Adam. Yang kedua si Abraham. Kita jelaskan. Yang ketiga Yakub. Nah, sekarang masuk ke tokoh iman dalam kitab, yaitu si Adam. Saya suruh kesana, apa benar dengan tentang si Adam? Yang sering dengan yang narasi dalam otak itu Adam itu gimana? Dalam kisah selanjutnya. Yang kalian tahu lah dulu. Cerita saja.
Manusia pertama. Ya, apa yang menjadi yang menjadi hebat dia kita selain manusia pertama? Apa pekerjaan yang paling hebat? Tahu kalian kesan apa yang positif atau negatif tentang Adam ini yang sering terdengar? Ayo. Jatuh dalam dosa. Itu negatif. Yang positifnya apa? Ini adalah yang positif. Apa? Coba. Tuliskan. Adam adalah tokoh iman orang percaya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang pertama. Titik. Hal yang mulia dalam pekerjaan Adam yang pertama adalah satu, memahami akan ciptaan Tuhan yang amat baik dan sangat baik. Kejadian pasal 1 ayat 31, buka kurung Kejadian 1 ayat 31. 2, memahami tugas dan mandat dari Tuhan. Untuk menguasai, mengelola ciptaan Tuhan. Buka kurung pasal Kejadian 1 ayat 30 dan pasal 1 tadi pasal 1 ayat 30.
26 ayat 2 dan ayat 26 ya, sebelumnya 30 dan 26. Kalau dia berkuasa atas ikan-ikan seterusnya itu kurung. Yang ketiga, tugasnya yang mulia yaitu memberikan, memahami dan meneliti ciptaan Tuhan. Dalam kurung Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu anak pertama memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung udara, kepada segala binatang hutan, dan juga itu pekerjaan manusia pertama itu memahami alam semesta ini, ya, termasuk dirinya sendiri. Dia paham nggak siapa dari beliau? Coba terus tulis siapa kalian sebenarnya? Siapa diri? Pertama, pernyataan afirmatif diri saya ciptaan Tuhan. Yang kedua, apa tugas mulia dalam diri? Memahami, mengenal, meneliti alam semesta. Iya kan? Tiap hari kita injak bumi. Jadi kalau di rumah, di sekolah injak bumi. Memahami, mengenali alam semesta. Yang ketiga, tugas mulia kita di awal yaitu menyebut nama-nama, mengenal di sekitar kita. Siapa sekitar kita? Orang yang terdekat dan yang di keluarga. Yang lebih dekat pada bapak atau mama? Dua-duanya. Tapi cenderung lebih dekat kemana? Ya. Kalian kenal nggak siapa sosok ayah yang kemudian? Dan amat baik, sangat baik. Yang baik, yang sangat baik itu kalian camkan dan pegang. Dari bapak, mama itu apa yang paling baik? Nah, misalnya kalau bapaknya merokok, ya nanti kita merokok. Kalau mamanya kurang cerewet, nanti kita cerewet. Yang baik-baik, yang tidak baik, yang keliru. Yang baik, yang sangat baik, itu yang harus kita camkan. Itu tugas mulia. Kita ini tugas mulia kita itu ada 3 tadi. Kita sadar, kita adalah tugas manusia dan kita sadar memahami. Ayo kita baca dulu Kejadian 1 ayat 30. Ini tugas hari yang pertama. Jadi kita jangan terputus. Kesannya Adam ini manusia pertama jatuh dalam. Oh, saya udah stigma kalian sampai hari ini. Kok kesannya negatif ya Adam? Gak kalian ingat ya Pak? Kalau ada teman kalian yang kalian gak suka, ingat dia itu ciptaan Tuhan. Tuhan dengan dia itu ada yang baik. Baca 2 ayat. Milik kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sungguh amat baik. Waduh, udah sungguh, apa lagi? Amat lagi. Nah, artinya apa? Tidak ada lagi yang mau dipertanyakan dan tidak ada perlu yang ditanyakan. Dan juga tidak perlu ditanyakan deh. Kita tidak perlu tanyakan lagi yang dipertanyakan. Aku lahir bagian daripada kasih karunia Tuhan. Kalau selalu pertanyakan deh, kenapa ya orang itu dikeriting? Kenapa ya orang itu lurus? Maunya ikal? Kenapa ya hidupku begini?
mataku begini, jangan seperti si Dokce. Apa yang terjadi di Dokce? Dia mengubah apanya? Dia mengubah tangan. Dan setelah ini ada wajahnya si cewek. Jangan syukuri, jangan menyesali. Kita ini seperti posisi tubuh kita ini, jangan kalau yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang apa. Jangan. Amat baik, sungguh baik itu. Bagaimana pula orang yang cantik, ada tangannya, wajahnya, matanya juga. Makanya bersyukurlah di awal, karena di awal juga sudah kata-kata Tuhan sepenuhnya. Tadi kalian kesini bersyukur nggak? Ada yang sini yang masih terpaksa tadi datang ke sini atau bosan? Kalau dan diri kita dalam diri kita sudah ada ingin menggebu-gebu belajar firman Tuhan, nah, itu tanda-tanda baik masuk di hati baik. Yang kedua tadi mengenal, memahami orang-orang sekitar kalian. Nanti kalau kalian yang apa-apa masuk, ambil kursi. Kenali deh, kalian nanti kalian kemana-mana kenali lingkungan kalian. Wah, ini ada orang-orang pura-pura baik tapi kalian juga ada yang mencoba mencegah kalian kasih kalian makanan minuman, kalian sudah abuse. Kenali. Nah, yang ketiga membuat nama-nama sesuai dengan karakter. Nah, itulah tugas Adam yang pertama, itulah pokok iman. Membuat nama-nama hewan, ada hewan babi, anjing, kucing, itu saya membuat yang pertama. Si Adam itu, ya, ada pohon cemara, pohon pinus, pohon eukaliptus, ya si Adam itu. Ibaratnya lah seperti itu. Tapi ada belum tahu apa itu gereja, karena dua tiga mati apa gereja. Nah, di zamannya. Terus yang keempat, tugas mulia dari Adam itu apa? Teruskan yang keempat, mencintai dan mengasihi, yang menjadi mencintai dan mengasihi yang menjadi bagian dari tulang-tulangnya dan dagingnya. Inilah kisah romantis yang paling mendunia. Nah, baca dulu ya Kejadian pasal 2. Pasal 2 ayat 23. Bab kurung pasal 2 ayat 23. Ini kisah yang positif. Ada empat yang positif dari si Adam. Masa dia bilang jatuh dalam dosa dan dosa. Ya kalau kita menyalahkan si Adam ini ya, ya memang itu Pak Pendeta, ya gara-gara dia kita berdosa. Iya, tapi kan mana apa yang baik dalam dirinya. Ayo kita baca yuk. 2 ayat 23. Dua ayat. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, siapakah itu? Yaitu perempuan. Perempuan itu dia diambil dari tulang rusuk. Daging dari dagingku, tulang dari daging. Karena apa? Ada ayahnya si Adam. Ada ayahnya si Hawa. Nah, yang tampakkan sekarang, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dan darah dari darah ayah ini.
mengasihi orang tua. Dalam tubuh itu mengalir darah ayah, darah ibu. Ya. Itulah darahmu sekarang. Apa golongan darahmu? A, B, O. Jadi yang kita bawa-bawa ini adalah bagian dari yang kita kasih. Masa kalian malas mandi, malas olahraga, malas ini, kasihlah tubuhmu, diskusi dengan tubuhmu, dirimu sendiri. Oh, ini tulang saya, gunakanlah sebaiknya. Itulah tokoh iman yang pertama. Gara-gara nggak ada ayahnya, ibunya, siapa nggak ada ngomong kayak gitu. Ingat kata-kata cinta yang paling romantis yang mendunia. Kalau kalian nanti pacaran apa namanya disebut? Allah sendok, minta garpu. Kaulah bunga, akulah kumbangnya. Kaulah apa lagi? Belahan jiwa. Kaulah matahariku, kaulah malaikatku, kaulah. Itu sudah menjadi bagian hidupnya. Sekarang kita iman, sang pencipta, kaulah Tuhan hidupku. Seperti lagu apa itu? Lagu Running? Apa itu lagunya? Kaulah hidupku Tuhan, kaulah sumber segala-galanya. Jadi kalau kalian pacaran nanti, jangan kalian lebih mengasihi pacar kalian, jangan kasih kado. Aku nggak pernah kasih kado sama orang tua. Ada itu ya di medsos. Biasanya mamanya makan bakso. Nah, lalu tiba-tiba anaknya ini udah selesai, kasih hadiah. Apa ini nak? Anaknya sudah kerja. Ini untuk mama. Dalam benak mamanya tahu bahwa anaknya perempuan itu sudah berpacaran dengan seseorang. Orang tua itu bagian hidup kita, jiwa kita ya. Sama seperti ini. Istrinya perempuan itu bagian dari tulangnya, dagingnya, dan darah daging orang tua kita masing-masing. Itulah yang positif, itulah yang tidak bisa ditawar-menawar, tidak perlu dipertanyakan. Mama, kenapa sih kayak gini aku lahir? Nggak boleh, pernah ngomong gitu. Mak, kenapa aku lihat kayak gini, Mak? Ya, mama dulu menderita, jadi tahu itu sebenarnya karena asing samamu terus. Tapi kenapa aku lebih pendek daripada kakak? Daripada adikku? Ya, itu bapak susah lah cari makan, ikan nasi terus ikan kita. Terus ada motivasi sana nak. Dan dari ini aku akan lagi mencinta seperti mama. Siapa pernah dengar lagu Tizubari? Tizubari? Coba nyanyikan lagi. Gimana lagunya itu? Tizubari? Kang utawi sona tinali margu jubari masih kona sabarku Jadi penderitaan orang tua, ya sama sini yang lahir di spring bed, lahir di rumah sakit, berbagai di rumah sakit. Ada yang lahir di apa? Lahir di kapal, cari makan. Lahir di bis, perjalanan panjang. Ngeri, namanya lahir kita di rumah sakit.
klaim, makna gimana? Kau dari rumah sakit kau, enak kau, dulu mama gak begini. Tanya-tanya lah kisah-kisah ini. Nanti klaim akan ini menghargai orang tua. Adalah kisah-kisah hidup di dalam Tuhan. Nah sekarang masuk ke Abraham, tokoh Abraham. Tokoh iman dalam kitab Abraham yang pertama, Abraham taat dan tunduk kepada pemanggilan Tuhan. Intinya dia taat dan tunduk pada pemanggilan Tuhan. 2. Tuhan memanggil Abraham dan menyuruh pergi ke tanah yang dijanjikan. Nyanyi bisa. Tuhan memanggil dan menyuruh pergi ke tanah yang dijanjikan. Yang ketiga, dia rela meninggalkan harta kekayaan dan dia rela meninggalkan harta kekayaan dan kampung halamannya. Dalam kurung Ur Kasdim, Ur spasi Kasdim itu kurung. Ketiga, Adam mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Dari ketiga hal tersebut, Abraham melakukannya dan tidak bercacat. Oleh sebab itu Abraham disebut bapa dari segala orang percaya. Dan bapa dari segala bangsa. Bermula dari Abraham lah Tuhan merencanakan membentuk suatu keluarga besar, keluarga besar dan bangsanya yang besar sebagai titik sentral kehadiran Tuhan, kehadiran dan kehadiran Tuhan. Titik. Sehingga lewat bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Wah, itu luar biasa deh. Dari Abraham. Jadi kalau disebut bapak orang percaya siapa? Abraham. Apa yang menjadi bagian penting dari dia disebut tokoh iman yang hebat? Dia rela meninggalkan harta kekayaannya dan kampung halamannya. Lalu dia taat dan tunduk atas perintah Tuhan. Yang ketiga, dia mempersembahkan anaknya Ishak menjadi penerus dia. Nah, kalian penerus bapak mama kan? Sadar nggak? Ini dulu deh, jangan. Atau ada yang menarik ngopi? Lagi sakit demam. Kan masih demam loh, sama situ mapan, demam terus naga. Jadi dia banyak minum obat kuda. Nah, sampai di sini dulu. Apa jadi top iman kalian yang paling terpatri dalam hidup kalian sampai hari ini? Ada nggak yang khusus istimewa? Kenapa kalian panggil nama Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh yang membuat kalian jadi apa? Berharap penuh. Nah, kapan? Pernah? Atau belum ada sama sekali? Yang kalian rasakan nama Tuhan dan kalian berharap penuh dan betul-betul itu terjadi yang kalian syukuri. Ada? Nanti tolong tuliskan di buku catatan kecil. Nanti kita bersatu buku nama-nama kalian, profil apa, tanggal lahir, tanggal baptis, tanggal dua, ada kolom apa ya, perjumpaan pemanggilan Tuhan atau kalian memanggil Tuhan lah, membuat kalian jadi ada nggak? Misalnya Tuhan memang penolong ketika mengalami pergumulan pada bulan November itu, saya tuliskan banyak kisahnya. Bisa? Ya. Itu di tetangga sana ada pecahan kau di rumah. Ada nggak kalian rasakan Tuhan itu? Aku tanya dulu kalian. Tuhan kapan menyebut nama Tuhan terakhir ini? Dalam arti ada SPO, subjek predikat objek. Nah, tadi kita berdua nih, mungkin lagu kita nama Tuhan. Oke lah, tadi yang doa sama Tuhan. Itulah keberadaan kita hari ini, belajar, ajar ya kan. Tapi pribadi lah jangan lah. Kalau saya yang paling berkesan itu di saat saya jatuh naik sepeda motor sampai ada nih hacking cerita selamat saya. Dari situ mengubah hidup saya. Makanya gini, hati-hati di kendaraan, terus saya sayang nyawa saya, tubuh saya, ya kan. Nah, ya aku gak, kita yakin si Aldo itu, dia semakin hati-hati berkendaraan. Pasti. Dan dapat kecelakaan kecil, belum. Janganlah. Bukan. Masih bandel kalian atau kalian nggak peduli? Atau kalian masih ini ya, memang kalian masih panjang yang menjalani daripada yang sudah dilewati. Kemudian masih 15, 16, belum ada garis goresan-goresan titik-titik perjumpaan imannya. Bertanya, karena saya jelaskan Abraham ini bayangkan dari satu orang
sampai hari ini masih hidup keturunannya. Siapakah itu? Bangsa Israel. Luar biasa kan? Itu mata kita, mata mendengar. Itu keturunannya Abraham, sampai hari ini masih hidup. Luar biasa. Artinya situ adalah celah Tuhan, portal Tuhan secara personal sudah ada secara bangsa Israel. Itu portal Tuhan, kehadiran Tuhan sampai hari ini masih bekerja. Memang juga bekerja bagi kita manusia secara universal, tapi secara khusus itu hebat. Nah, sekarang kan orang hebat nggak? Hebat. Sampai hari ini kalian orang yang hebat, karena kita adalah portal Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan, kita adalah portal Tuhan dan manusia. Dan terima kasihlah angkatan 2005 ini disebut angkatan pionir. Ini portal kebersamaan kita. Seringkali orang sudah LCD kan, udah pecah, nggak tahu lagi, hubungan dan komunikasi gimana. Padahal kalau angkatan 2005 ini sukses dia, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Wah, terima kasih Tuhan Yesus, aku dibesarkan oleh KBP, dibaptis oleh KBP dan batu, tapi yang lebih berkesan, jenjang pendidikan pengenalan Tuhan itu menambah iman, tidak hanya secara pribadi tapi secara komunitas kecil. Ini 12 orang. Jadilah angkatan, mudah-mudahan nanti tahun 2061 masih hidup. Kalau saya masih hidup, umur saya 89 tahun, umurnya 53 ya. Mudah-mudahan tambah 36 tahun dari sekarang berapa? Tambah 3 orang tahun, coba berapa umurnya? 15 tambah 36 berapa? 51. Masih ada nggak KBP tahun 2061? Masih ada. Janji mendong, aku harus sampai kepada titik melihat jubileum KBP 200 tahun. Oke, sampai di sini dulu pertanyaan. Yang ketiga, Yakub. Tokoh Yakub, tokoh iman dalam kita yaitu Yakub. Yakub adalah tokoh iman yang bergumul dengan Tuhan, namun ia menang. Yang pertama. Yang kedua, dari keturunan Yakublah berawal 12 suku bangsa Israel, terkenal sampai hari ini, hidup dan diingat, dipatrikan, bahkan disembah, menyembah Tuhan dengan menyebut nama Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yakub menjadi tokoh bapak dari 2 suku yang memberikan pengajaran persatuan dan kesatuan kepada anak-anak. Wah, luar biasa orang tua seperti ini.
Meskipun anak-anaknya bandel-bandel, dari si Ruben yang membunuh adiknya si Yusuf, membuangnya kan, luar biasa. Kita baca. Kau ada minum obat dia? Baik. Kalau sakit pulang aja, masih bisa. Tersedak minum, makanya minum hati-hati. Tersedak ini kalau akibat yang dulu bisa parah. Coba kita baca ya, kita dulu. Kita baca. Ayo kita baca dulu. Ini nanti kita jadi seorang ayat satu kali. Kejadian 49 ayat 1 sampai 28. Kita buka dulu. Kejadian 49 ayat 1 sampai 28, tapi kita bacalah satu persatu ya, dari dua ayat dari saya ya. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya diberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turun dalam pengangkatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dalam perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong berat ketinggiannya. Itulah kemarahan mereka, sebab angkarannya keras kekutukan, keberangan mereka sebab barangnya bersih. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tangan musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia menyerap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menempatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Zebulun akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan berisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap Yapik bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu emas, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun dan ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga dia menjadi seperti ular di jalan,
seperti ular beludak, dianya yang mengangkut tumit kuda, sehingga penunggannya jatuh ke belakang. Aku nanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyer, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menguburnya, namun panahnya tetap kokoh dan dengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yaitu yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ya, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudara. Benjamin adalah seperti serigala yang merekam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang memberkatinya dengan berkat yang dititipkan kepada mereka masing-masing. Nah, ini seorang ayah yang mau meninggal dunia, yaitu Yakub. Dia kumpulkannya anak-anaknya yang 12 ini. Hebat kan Yakub ini? Jadi inilah berawal suku bangsa Israel. Lalu anak-anaknya itu ada kesalahannya di sini. Kita lihat sini. Beragam karakter anak-anaknya. Mulai dari si Ruben, ya. Kenapa enggak nama-nama anak Yakub ini? Ruben, Ruben, Simeon, yang kedua Lewi, yang ketiga apa lagi? Yehuda yang keempat, yang kelima Zebulon, yang keenam Isakar, yang ketujuh Dan, kedelapan Gad, kesembilan Asyer, ke-10 Naftali, ke-11 ke-12 Jadi 12 anaknya ada aja kesalahan itu kan. Jadi ingat, jadi orang tua kita itu tahu apa kelemahan kita. Kau nyakit gitu, kau terus kau kelemahan itu ya Pak. Jangan seperti itu Pak. Ubahlah. Kamu anak pertama si Ruben, tadi dibilang si ayahnya, sesungguhnya kau anak yang luhuran, tetapi karena dosamu, kelemahanmu, kau nggak dapat satu. Jadi si Yusuf yang dapat 4 nama. Jadi kalau anak pertama nakal berdampak pada anak-anak ini, adik-adiknya. Tapi yang siabangan si kakak. Siabang kakak banyak sama dia ini. Betul-betul bersama orang tua berdampak pada dia ini. Tahu berapa kena? 2 aja sama. Oh, bandel-bandel dia kasih kakak siabang. Saya lah salah satunya. Memang saya bandel bertabuh, kasih kuliah dia tak mau. Akhirnya enggak ada saya makan. Kamu tahu saya yang kedua juga bandel. Saya yang ada lagi. Ini lagi. Masa pertama dari kuliah kan semester 3 tak tahan. Kedua lagi kan ruang kuliah. Masukkan ke
kerja, tidak dapat jabatan tinggi, hanya kayak staf jabatan rendah di PNS. Berdampak kepada adik-adik jadi kalau si kakak bandel, ada yang nomor 2 itu nanti ini kan sampai ke Yusuf, nah ini orang ada Yusuf yang 11 umur 11 kan. Yusuf terkenal kan, perdana menteri di Mesir kan, abang-abangnya sudah semuanya mau seguru oleh Yusuf, dibunuh lah, masuk ke sumur lah, jual lah ke Potifar. Mereka merekarkan kejahatan, tapi Tuhan merekarkan kepada hal yang tidak. Jadi kalian siapa si kakaan, tolonglah jangan bandel. Tentang pasangan adiknya nanti dengan baik. Makasih kakak yang baik, abang yang baik, kalau kakak malah kami. Tapi si kakak si abang juga pada mulai hari itu orang tua. Nggak ada dari nol, bapak mau nalung, bapak pasti pulang nalung. Lebih pemulung mau, betul untuk sampah, Pak dihargai. Sebagian dihargai orang tua klaim. Minimal pendidikannya itu minimal sama SMA. Kalau maksimalnya sarjana. Dapat SMP. Itu ada DVD itu, supir PMH. Bodoh dong. Kami SD gua, orang di kelas dulu dong. Itu mereka di supir kamu akan nama jahat. Semua yang mendengar, tolonglah kita orang tua ini. Salah korban. Tapi bukan karena bapakku, mamaku gak sekolah, karena mereka sudah luar meninggal. Itu tak lanjut. Jadi supir dia supir PMH, tolong supir PMH bus. Jalan panjang. Kalau bukan karena SMA ada panggilan nanti jadi supir dinas sama bupati, penjaga pintu air di Medan. Karena SMA kalau nggak jadi pengusaha aja langsung belajar dari awal, dari perangkat dari awal. Kayak di Stolus kan, Reman dia bilang, karena dia punya usaha. Miskin orang tua yang dulu dia bekerja, termotivasi. Aku nggak mau jadi miskin. Siapa sih yang jadi orang miskin? Nggak ada. Awalnya kita kaya raya di Adam. Tuhan tidak suka kita miskin. Tapi belajarlah dari kemiskinan supaya kaya. Yang kaya belajarlah menolong bagi orang yang lemah, sehingga semua dapat anugerah Tuhan. Ya, itulah tokoh Yakub mempersatukan. Sama seperti gereja, Bapak kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Bapa Sang Allah Pencipta, Tuhan kita Raja Gereja. Gereja ini mempersatukan kita semuanya, dari anak sekolah minggu sampai lansia, dari berbagai latar belakang karakter, dari berbagai dinamika yang terjadi, dari perjuangan kita satu. Jadi tolong kita ini kalau ada dinamika sebenarnya si Ali ini, si Yakub ini bilang gini, kau boleh, kau yang mengharapkan, tapi karena kau melakukan begini, tapi itu pun diberkati. Ngerti? Yang bandel pun diberkati, enak nggak? Enak loh. Gue pun bandel ini sama orang tua, diberkati orang tua juga, tapi ya kan? Supaya berkat diberi limpah-limpah. Mungkin apa istilahnya? Makanan limpah ruah ya. Siapa yang kaya raya dia? Enak kali makanannya tadi. Enak kali makanannya. Wow. Nah ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita tutup. Kita akan membahas apa tersebut malam durasi. Yang kedua baca after ini yang belum baca. Nah, tutuplah. Yang kedua, apa yang kedua kita? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kami dapat menjadi anak seperti itu dalam ini. Tuhan, dari kami sudah belajar sendiri. Berkatilah pembelajaran kami
Untuk orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, jauhkan mereka dari segala duka. Dan dijauh kami Tuhan, dari nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, terima kasih. Sekarang si Ketua lah melaporkan dulu bahan-bahan properti yang mau kita beli. Informasi tulis tanggal 29 sudah dikirimkan ya di warta jemaat, nanti sudah dituliskan. Kita ujian tulisan pada tanggal 29 November. Datanglah lebih awal seperti ini. Ujian tulisan. Kertasnya dari pendeta nanti. Coba UN dan kita ujiannya di ruang gereja. Satu bangku satu orang. Tak boleh kontek-kontek, tak boleh tanya-tanya. Berasal dari diri sendiri pengetahuan dan juga dinilai seberapa jauh dia bisa mengenal secara pengetahuan lagi. Ya. Itulah ujian kita nanti dan minggu di warta jemaat. Nah, yang berikut hari minggu ini satu tiga ujung tahun Parulia menjadi ujung tahun gerejawi, kita mengingat orang-orang yang meninggal. Ada satu pakaian kita pakaian nahoho, beratnya pakaiannya yang nuansa gelap-gelap atau hitam. Kita mengingat kematian kita nanti suatu saat. Nah, kerja kita ada 2 orang tua kita meninggal, anak setua kasih payung, lagi apa itu yang diurung. Kalau saya pakainya pakai jangan tidak wajib ya. Saya sudah buat di personal tidak wajib, tapi kita mengingat memento mori namanya. Tidaklah hari kematian. Kalau bisa kita mati nanti 100 tahun lah. Mudah-mudahan. Bisa nggak kita hidup 100 tahun? Enak nggak? Apakah umur saya 15 tambah 100 tahun per 15? 5 tahun lagi lah hidup. Bisa nggak? Wah, udah bongkok-bongkok. Yang ketiga, ayo laporkanlah ketua. Karena lebih berbagai tugas. Bidang apa bidang? Kau nih, break. Tua. Kita santai aja nih. Coba bacakan aja dulu. Yang diperlukan untuk malam inaugurasi namanya. Kalau nanya malam apa minggu kayaknya kesannya nggak cukup 10. Malam inaugurasi atau malam pembobotan. Pembobotan menjanji kepada Tuhan, pembobotan di alam. Silakan. Daun pisang, bensin 3 liter. Dulu daun pisang, jelaskan itu apa itu, beritahu teman-teman. Daun pisang untuk makan bersama atau sebagai pengganti piring. Oh, mantap. Bensin 3 liter. Untuk apa itu? Untuk membakar kayu-kayu. Makanan pesan, air minum 1 dus. Mama sakit bisa masak. Itu mama nggak tahu, tapi kata kan apa namanya sana kasih tahu opung. Terus tuh kata opung bisa aja, tapi ya barang-barangnya semuanya disediakan, jadi dia tinggal masak doang. Kita simpan lagi ya. Makanan pesan, air minum 1 dus. Gambar print Tuhan Yesus dari pendeta. Tisu 2 buah pisang sebagai cemilan, sebagai buah-buahan. Kawat 2 meter untuk menahan api-api supaya tidak jatuh. Kayunya diikat.
bawa tikar 2, speaker dari gereja dan mikrofon, baterai 8 LVD atau ABC, snack bawa masing-masing, minuman anggur non alkohol 1 botol dari Among Pendeta Untuk perjamuan kasih, ya, bukan perjamuan khusus namanya, perjamuan kasih. Betul. gitar 1 dari gereja, dan kalau bisa bawa gitar yang lain, dan bawa kajol dari Among Pendeta. Ya, kalau satu mobil ke apa malah kacau. Oh ya, betul. Kita menggunakan pakaian nuansa kaos putih atau kaos berkerah atau pakaian yang sopan, menggunakan sepatu, tripod dari Among Pendeta, bawa buku catatan yang selama ini dipakai untuk belajar CD, dan bawa pena, baki dan talam dari Among Pendeta. Itu aja mau. Oh iya, cetak Vandel HKBP angkatan 2025 CD. Kita bikin vandal segitiga gitu ya, kecil aja yang pegang. Belajar CD berdua-dua angkatan 25. Pioner. Jadi yang tidak pakai duit itu speaker, mikrofon, tapi baterainya belilah dari anggaran 50.000 ini per orang kan. Terus gitar gratis, nggak ada ya kan? Ini dari gereja, perangkat dari gereja itu nggak perlu biaya, lalu beli baterai, beli anggur non alkohol. Terima kasih. Tapi ada kita ini 12 nih. Itu hanya sekali ya terjadi masa Tuhan Yesus. Ada pengkhianat, ada yang ini. Kita enggak. Perjamuan kasih ini kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus secara itu dalam arti benar. Ada tafsir yang lain-lain. Kita mengasihi, kasih kepada temanmu yang menurutmu perlu. Kita belajar berbagi kasih. Kalian udah belajar berbagi kasih nggak dari sesama kalian? Udah nggak bisa ambil jajanan dan kasih sama teman? Sudah. Nah, bagus. Itu hal kecil ya, nggak usah nggak remeh. Nah, yang perlu dibeli makanan. Kita ini 12 nih kali 50.000 berapa? 12 kali 50.000. 100. Nah, uang 600 ini lagi kita kelola untuk beli apa? Minum, beli bensin. Ada. Nah, silakan bayar. Jangan lupa. Nah, kapan kita malam inaugurasinya kata masuk dari sini 2 pas kalian libur kapan? Libur sekolah. Katanya tanggal 19 tak saya berangkat biasanya libur. Iya. Kata si tua karena bikin aja malam ke apa itu tidak ada satu bisa hari Kamis atau di Selasa atau hari itu. Tapi pas posisi mereka di ujian, kita tentang di ujian. Dan satu sekolah ada yang berapa yang beda sekolah? Kau dari guru kan? Ya, SMK. Nah, kamu kau libur ujian kan? Ulang tahun. Belum tahu. Yang di sini udah tahu libur ujiannya. Tanggal 19 gitu lah. Nah, 19 ya. Kalian yang lain sama? Oke. Jadi si Mutiara nanti saya dengar lah kapan ujian, kasih libur ujian. Nah, coba tanggal 19 hari apa? Tanggal 19 hari Senin. Jumat. Nah, Desember tuh. Jumat. Iya, Ah, baru Jumat kami saya mau lo nggak bisa. Sabtunya 20. 20. Kita datang berapa? Kita datang 18. Oke, 21 nggak bisa. 22 atau Amaina, 23 Desember. Nah, disitulah kita. Sip. Udah selesai kan Natal sekolah minggu remaja? Ya kan? 23 apa itu deh? Selasa. Nah, oke. Selasa malam lah, sore malam ya. Catat dulu aja Tiga.
Minuman air non alkohol kan 1 botol yang dari anggur. Ini cari di mana? Kan dari gereja. Dari gereja beneran, no? Biasa yang cari itu. Dulu dari pendeta Lampung, pendeta. Nah, yang dari Kelen aja. Cetak apaan tuh? Nah, pendeta aja. Nomor tulis pendeta aja. Ini bawa di mobil dinas nanti kita bawa, kita susun habis meja. Nah, pendeta. Tanggal 23 ya, Selasa ya, ini ya. Jauh lagi, bayarlah 50.000. Nah, nanti pendeta cetak buku. Mudah-mudahan buku itu harganya yang 10.000 nanti, sampai 15.000 aja. Mungkin keluarnya berapa itu, bensin berapa? 1 liter, kardus apa? Terus, nah makanan ini lah sekarang ini, gimana nih? Mana nih lauknya? Kita sudah bicara dulu kemana? Bisa beli aja. Pesan. Lauknya apa? Ada gini deh, saya pernah dari Batam ke sini kapal 2 orang Batak. Jadi waktu saya udah terlambat, bungkus saja enak, makan bungkusnya. Ada plastik, tidak tupperware kecil, tipis, nasi nih, lalu ikan bakar, lalu supnya. Lalu mahal nih kayaknya ya tempatnya. Kemana? Bukan di sini aja? Atau di pesan sekotaan atau apa? Kalau bisa masak rumahan lah. Siapa bisa mamanya masak? Yang dekat dong sini, jangan yang dari perahu. Oh, sama si Copak Pan bisa ya? Minang itu, memasak. Untuk kita aja 12 orang. Kita nih 12 nih. Tanpa pendeta 13, tanpa istri pendeta 14. Ya udah. 15 orang, 15 kali berapa makan kita? Anggarannya 20.000, 25.000. Berapa banyak? Nasi lah makan malam. Lauknya apa itu? Ayo berbagi informasi dulu. Atau gini aja ya, Bapak pendeta tadi istri pendeta nanti ya, bisa nggak masak untuk 15 orang. Nah, aja. Kita pakai daging ayam kampung, terus ada ayam kampung. Berapa ekor itu? 2 ekor. Karena 1 ekor ada 11 potong. Belum pernah nggak baca ayam apa? 1 ekor ayam itu harga ayam kampung itu kalau nggak salah 85.000. Hah? 1 ekor ada kita buat 9 potong atau 12 potong. Jadi 1 ekor aja kecil. Terus selesai kita 1 ekor. Nah, kalau 2 ekor, ya kan? Yang saya tahu 1 ekor itu untuk bisa dari 9 potong, 12 potong. Misalnya gini, sayapnya nih, tadi 1 potong nih. Nah, jadi hanya di sini bisa 2. Terus bapak kan duli belajar dong. Saya mama 1 ekor ayam itu berapa potong? 10 potong itu. Ya ayamnya juga. Nah, kita jangan berpuasir, jangan banyak berlebih. Habis langsung, nggak ada yang tinggal, nggak ada di bawah. Sampahnya di situ udah tulang-tulang. Oke ya, pendeta tadi sama istri pendeta nanti ya, masih panjang waktu kan? Ya, karena sih semua mobil dinas semua bawa masuk. Bisa nggak kalian deh, yang dari Perayun, tanggal 23 ke pulang kampung Glenn? Natal? Jangan pulang kampung. Ya kan tak bisa dari sini Glenn. Glenn sini tanggal 26 loh, hari apa tanggal 26 deh? Hari
23 Selasa. Kami Februari. Jumat. Jumat. Nah, di situ lah yang sini. Ya, sini Jumat 23. Nah, ujian wawancara dengan orang tua setelah itu. Oh iya, tanggal 23 itu semua penuh, mantap. Tanggal 23 Selasa, ujian wawancara bersama orang tua jam 10 pagi seperti ini. Yes. Tanggal 23. Jam 3 Desember. Paginya kita wawancara. Ya, jam 10 kita ujian wawancara Double kill. sama orang tua. Di sini lah orang tua nih, orang tua satu-satu. Hanya 5 menit. Paling banyak 10 menit satu orang. Di 10 kali 12 berapa? 2 jam ya kan? Kita atur aja nanti jadwalnya siapa yang bisa yang pertama. Kemudian si Marcena kita ukur jadwalnya jam sekian nanti orang tua bisa datang terlalu menunggu. Ngerti? Saya mau tanya untuk orang lagu yang kau pahami, yang kau kenal, yang kau hafal juga dulu. Yang mau setia sama pendeta nyanyikanlah satu ayat minimal, bisa 2 ayat. Makin banyak kita hafal, makin tinggi nilainya. Nah, ayat firman Tuhan yang kau tak ketahui bertemu orang yang menjadi terkesan sangat kuat kekuatannya. Apa enggak kalian? Ayat emas satu aja dari berapa ribu ayat? Hah? Yang berkaitan dengan hidupku ya lah. Misalnya Tuhan adalah penolongku, Dialah perisaiku. Atau firman-Mu berita bagi kakiku. Satu aja kan? Tapi saya tanya, kenapa kamu pilih ayat yang pilih? Bisa kau jelaskan? Ulangan minggu ini gampang deh. Karena cuma ayat yang kau ketahui. Apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wih, kenapa kau pilih itu? Ada mulai yang ada di dalam. Kenapa? Terus ya itu. Jadi nggak ada perkembangan itu aja apa? Dari SD sampai sekarang. Masa nggak tambah? Nah, kita ada orang tuamu. Nah, kalau belum perubahan ini si Aho, si Marcelo, masuknya langsung lalu mana dari tidak mungkin setelah ada sini. Oh, semakin giat dia bekerja. Tidak marah-marah dia. Tahu kan DVD itu kan? Aku rajin bangun tidur setiap jam 5. Neneknya sini. Itu mana? Bohong itu bohong. Karena terus belajar di sekolah ya kan? Ya kan? Nah terus belajar kan di sekolah. Sama mamanya matanya udah apa nggak? Bohongnya anak ini. Tapi kalau benar senyum-senyum gitu. Jadi kalau misalnya senyum-senyum nanti nggak benar ya kan? Kenapa itu orang tuanya? Nah, ada yang bertemu orang. Apa yang kau ingat? Satu aja pesan orang tua yang kau sangat kuat di hati. Ada apa itu? Kapan itu terjadi? Nanti jangan-jangan kalian nanti kalau kalian bercinta berpacaran, ya kita pertama yang berpesan makan bakso aku sama pacar kan jadi ingat. Tapi sama orang tua kan jadi ingat. Kita sekali ya. Nanti kalian ingat. Wah, yang pertama kalau berkesan gayanya itu ya bang, bersih simpel dan bersih. Ya, mudah-mudahan tanggal 23 pagi seperti ini hari Selasa Desember. Terus sorenya kita malam apiku belum ya kan? Juga sama orang tua, kita berakhir semuanya. Siap-siap latihan, pelana persiapan merenung-renungkan menjadi murid Tuhan Yesus yang setia sampai selamanya.
Jangan pernah masuk Islam. Jangan pernah masuk Hindu. Pindah agama, Buddha, Konghucu, kejawen, formalin. Apa lagi? Agama apa yang paling dekat sama kita? Yang paling kalau Katolik tak apa-apa, masuk KKI, GKI, tak apa-apa. Mau gereja mana pun, karismatik, akpeng. Tapi kalau misalnya lah dia KBP lah dia, kan besar dari KBP dia, ya kan? Lahir dia KBP ditinggikan, tapi dia KBP, mantu dia KBP, telah menikah ke Katolik. Tapi tak apa lah ya, nggak ada yang memaksa. Tergantung plan itu. Jangan pula jadi Islam plan. Berkumpul kita dari Islam juga. Harap semuanya bagi kita. Kita ini orang yang paling masuk neraka kita ini. Udah? Ada pertanyaan? Siapa yang mau bawa tikar? Pembagian tugas. Tikar siapa? Catat. Siapa punya tikar? Kalau dari perayu nggak mungkin lah yang dekat-dekat lah. Dari perayu nggak bisa buat tikar pakai apa dia? Tikar apa aja? Tikar lipat. Banyak udah sekarang tikarnya. Kayak tikar masjid aja, ngerti? Ya gambar-gambaran apa? Hello Kitty gitu. Tidak harus tikar formal, pertanyaan, ngerti? Ada yang bisa digulung-gulung. Kita cuma seorang ya, bagi dua nanti. Sini lagi sini lah. Dua. Siapa yang mau tikar? Ada tikarnya? Kau Kades, ada tikarmu? Pengurus itu lah belum berkorban, ada tikarmu bawah. Tuliskan. Si komando. ganti. Satu lagi kawan. Kau ada tikarmu? Tikar nanyain cuma tikar pertanyaan aja loh. Pokoknya tikar lah, mau tikar bertanya, tikar yang dulu pesta. Tidak perlu terpal. Kita merakyat ini. Messi dengan saya kan kamu buat tikar. Ya, oke. Terus Daun pisang. dan pisang juga kau. Kau mas komando. Pisang yang bagus jadi. Apa lagi? Siapa pemain musik kacau? Si Daniel. Tolong buat lagu-lagu, nanti buku itu saya buat lagu-lagu kita di durasi apa saja, Kortom Dion, lagu-lagu. Dan gitarnya siapa pemain gitarnya? Komando. Oke. Join ya. Oke, lagu-lagunya lagu apa? Cukup kita persiapkan 5 lagu atau 7 lagu aja. Lagu rohani lah. Bahasa Batak apa itu? Kortom Dion. Dodo Raja. Terus Kaulah Harapan. Bahasa Bataknya. Kaulah harapan. Dalam alaminya. Coba lagi yang enak deh. Tuliskan ya, nanti pendeta yang merakit modifikasi dalam bentuk buku. Terus kalau bisa tanggal 10 itu, tanggal 3 itu kita foto bersama dulu. Jadi gini ya, habis ujian wawancara ada sisi foto orang tua dan anak, lalu malu dan pendeta di sini. Kecil. Lagi nanti 1-2 orang. Terus foto bersama kita deh kapan? Sebelum hari H naik sini. Kalau bisa waktunya nuansa putih lah. Berbanding lurus dengan yang di
konfigurasi. Kalau berarti ya sore-sore aja ya kan? Nah, itu kita foto di pantai. Jam 5 sudah di lokasi ya. Paling lambat cukup 1,5 jam kita, jam tengah kita udah pulang atau jam 7 lah. Panas nggak jam 5 sore? Pantai, terakhir. Jam 5 sore pantai. Panas. Ada Ada nggak? Coba foto dulu, jangan kesana dulu. Di mana posisinya? Besok lah. Besok ya. Waktu santai ya. Kamu foto kan bagus, nanti kita buat buku ini satu pionir nanti. Jadi yang lain mungkin mengganti penjagaan ke depan udah ada modelnya seperti ini. Oke. Terus foto klien terbaik ada nggak? Nanti saya buat sini nama klien, ini fotonya, foto yang ganteng, yang cantik, yang terbaik. Gampang sama pakai handphone semua kan, saya buat kecerahan. Saya yang spesifik kecerahannya gimana. Pakai AI kita buat nanti. Ya, ini kita memulai baru pertama kali kita buat bukunya, kita buat rapi tersusun, kerjasama yang baik. Orang tua boleh datang, boleh juga tidak. Orang tua agak menjauh dari titik lokasi, terserah. Coba kita cek di Google malam konfigurasi kual partinya. Semacam perenungan, merenungkan kita dengan Tuhan lewat alam. Di pantai itu adalah portal Tuhan ya. Dengan Yesus berkhotbah di atas kapal. Ya, mau tangan deh. Tolong dulu sini tugas praktek. Jadi ini membaca aftur ini tugas praktek. Saya udah coba deh ini. Perhatikan ini. Saya tiap hari saya tes dan simulasi. Bila dia membacakan ini kayaknya teduh sekali hati kita. Tapi tiap hari ini, ya, kita tes ya. Ini yang pertama. Nah, ini. Jadi saya lupa menghilangkan kebisinan. Saya dengar ini kakek tiap hari. Lalu ini lagi, kayaknya kayak ada jahitan apa keteduhan. Nah ini saya hilangkan kebisingan. Tapi kau siapa nih? Siapa namanya kau? Hijau. Kau selalu ngomong nampak temanmu duduk di situ. Lagi ini ya. Ini ada yang ketiga. Bersama kita 3 kali deh. Ini hanya berlaku hanya pada surga. Drama ini enggak ada. Enggak apa-apa kan? Nah ini lagi. Ini hari ketiga. Ini tanggal 4. Istri kita ada. Kita tahu siapa dari lagi di sini. Kita sedang membaca firman Tuhan. Ini tugas praktek. Nah, ini saya pakai anti kebisingan. Apa? Ini bagus kamu, Pak. Coba bagus sekali kamu baca macamnya. Kamu masuk kepada makna dari kata-kata itu. Nah, ini lagi. 1, 2, 3, 4. Hari kelima. Tanggal 5 ya. Ini tanggal 6. Semua dapat giliran. Si Mutiara secara pribadi udah tahu yang juga. Kemarin sudah selesai. Jadi si siapa
Kirain waktu itu yang pertama kamu udah di belakang. Enak sekali ya, saya senang. Tanggal 7, inilah saya sendiri. Dan musik box sekarang. Tapi lucu saya buat dari saya pengajar, saya belajar kan. Ada bapak, ini siapa yang mau lapar? Musiknya beda-beda. Saya sesuaikan dengan inti kota. Nah, nomor 78, nomor 9. Beda-beda musiknya. Ini otomatis nanti deh jam 00 jam tanggal 9. Ini bersama. Yang ke-10, yang ke-11, tanggal 11. Sampai tanggal 11 nih. Kita secara rasa aja. Nah, kau kan, siapa namamu? Nanti saya bikin namanya di section. Nomor 13. Nah, ini beda lagi. Ini kita 15, jadi 15 lagi deh. Jadi beda suara kita kan? Ada yang ini ada yang bongkar, ada yang jadi kita bantu dengan tulisan. Kamu yang berapa deh? 11 ya? 12 ya? Ini iya, bukan aku baru pegang. Nih, Israel. Nah ini siapa nih? Karena ada gambar dua orang kakinya lagi di temannya. Kita belajar di sini deh. Kita semua bukan menilai, kita hanya memahami. Jangan menilai ya. Jangan satu pun yang kita menilai di sini. Nah ini aku tanggal Israel. Ini Israel tanggal 10 deh. Bagus sekali, saya senang. Lalu yang ke-15 misalkan yang ke-15. Yang ke-15. Ini hari. Siapa ini? Kenapa nggak datang? Dia ada pertandingan bola. Nah, kalau kita bahas setiap hari coba ya, udah langsung. Kan kurang kilo. Tapi memang harus pakai. Tapi kalau dia paling apa ini? Hanya 2 menit. Hanya saya yang 4 menit. Saya yang 2 menit. Saya 3 menit ini. Ini ada yang 2014, 2011. Banyak bulan Desember itulah bulan belajar sini. Semua kita layani jemaat kita. Bah, bereku, bah. Adiga ko makanya dia tuh ya dalam mana? Jadi ko silakan kalian lihat diri sendiri, ya. Oke, sekarang kita bisa bubar.
yang semutiara nama kamu. Sinilah kalian ya.